Hutan terkutuk. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, tinggal seorang pemuda bernama Riko. Desa itu terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, namun juga memiliki cerita-cerita misterius yang sudah lama beredar. Hutan yang berada di luar desa selalu dianggap sebagai tempat yang angker. Orang-orang tua sering mengingatkan agar tidak pernah masuk ke dalam hutan setelah matahari terbenam. Suatu malam, Riko mendengar cerita baru yang membuatnya penasaran. Seorang penduduk desa, Pak Sastro, yang dikenal sebagai orang bijak, bercerita bahwa hutan itu sebenarnya dihuni oleh makhluk halus yang terperangkap di sana sejak ratusan tahun lalu. Namun, Riko tidak percaya begitu saja. Ia merasa bahwa cerita itu hanya kisah-kisah pengantar tidur untuk anak-anak. Dengan tekad bulat, Riko memutuskan untuk menjelajahi hutan pada malam hari, untuk membuktikan bahwa semua itu hanya hayalan belaka. Ia mempersiapkan dirinya, membawa senter dan sebuah pisau, dan segera melangkah ke dalam hutan yang gelap gulita. Langkah kaki Riko terdengar menggema di tengah kesunyian hutan. Suara jangkrik dan burung malam seakan berhenti sejenak saat ia melangkah lebih jauh. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin terasa udara dingin yang menusuk tulang. Lampu senter yang ia bawa pun mulai berkelip-kelip, seakan menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Riko mulai merasakan ketegangan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang aneh, seperti ada seseorang yang mengikutinya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Suara itu hilang seketika, namun ketakutannya mulai tumbuh. "Apa yang kau lakukan di sini, anak muda?" Suara itu datang dari belakang. Riko terkejut dan berbalik cepat. Di depannya berdiri sosok pria tua dengan wajah keriput, mengenakan pakaian lusuh, dan tatapan mata yang tajam. Riko merasa tak nyaman, tetapi pria itu tidak tampak seperti orang yang mengancam. "Apa yang kau cari di dalam hutan ini?" tanya pria itu lagi. Riko mencoba untuk tetap tenang. "Aku hanya ingin tahu tentang hutan ini, Pak." "Apa benar hutan ini angker?" Pria tua itu menghela napas panjang. "Ini bukan tempat untuk orang muda seperti kamu. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang terperangkap di sini. Jika kamu tidak ingin kehilangan jiwa, aku sarankan kau pulang sekarang juga." Riko hanya mengangguk, meski hatinya semakin diliputi rasa penasaran. Pria tua itu menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh kegelapan. Riko mulai merasa ada yang tidak beres. Setiap langkahnya semakin berat, seakan hutan ini semakin menekan dirinya. Senter yang ia bawa mulai padam, dan hanya tersisa cahaya rembulan yang temaram. Hutan ini terasa semakin asing, dengan pohon-pohon besar yang tampak bergerak seakan memiliki kehidupan sendiri. Tiba-tiba, Riko mendengar suara bisikan di telinganya. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini." Riko menoleh, tapi hanya melihat pohon-pohon yang tinggi. Ketika ia berbalik untuk melanjutkan langkah, ia melihat bayangan hitam di sudut matanya. Bayangan itu bergerak cepat, seperti sesuatu yang melintas di antara pohon-pohon. Jantung Riko berdebar kencang, dan kakinya terasa semakin berat. Ia berlari, tetapi semakin cepat ia berlari, semakin ia merasa dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara langkah kaki itu semakin dekat, semakin keras, hingga akhirnya ia berhenti, terengah-engah. Di depan Riko, muncul sebuah sosok hitam yang tak berbentuk. Hanya terlihat seperti bayangan gelap yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sosok itu mendekat, dan di dalam kegelapan, Riko bisa merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sosok itu mendekat, semakin mendekat, hingga Riko bisa merasakan kehadirannya begitu kuat. "Kau tak bisa lari," suara itu terdengar dari dalam bayangan. Tiba-tiba, Riko terjatuh, dan saat ia mencoba untuk bangkit, ia merasakan tangan dingin yang menyeretnya ke dalam tanah. Tumbuhan-tumbuhan di sekitar pohon mengikat tubuhnya, menariknya lebih dalam ke dalam tanah yang lembab. Riko berteriak, tetapi suara teriakannya hanya terdengar seperti bisikan di udara. Di dalam kegelapan, suara aneh terdengar lagi. Itu adalah suara rintihan yang penuh penderitaan, seperti suara manusia yang terperangkap. Riko melihat wajah-wajah hantu yang muncul dari dalam tanah, matanya kosong, penuh kebencian dan penderitaan. Mereka menatapnya dengan tatapan yang mengerikan, seolah-olah ingin menyeretnya ke dalam dunia mereka. "Aku tidak akan bisa keluar," Riko berbisik pada dirinya sendiri. Dengan satu dorongan terakhir, ia berhasil melepaskan dirinya, terjatuh di tanah yang keras. Namun, saat ia bangun dan hendak lari, sosok pria tua yang ia temui tadi muncul kembali, tetapi kali ini, wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan, wajah yang penuh luka dan kebencian.
Pria itu berbisik, ini adalah tempat terakhir bagi mereka yang tidak mendengarkan peringatan. Kamu tidak akan pernah keluar dari sini, selamanya. Rico berlari sekuat tenaga, tetapi tidak ada jalan keluar. Setiap langkahnya membawa ia semakin dalam ke dalam hutan yang tiada ujungnya. Setiap kali ia mencoba mencari cahaya, ia hanya melihat bayangan gelap yang mengelilinginya. Ketika Rico merasa putus asa, ia mendengar suara langkah kaki lagi, bukan langkah manusia, melainkan langkah yang jauh lebih berat. Ia menoleh, dan di belakangnya, berdiri sebuah sosok raksasa dengan mata merah menyala dan taring tajam. Sosok itu mendekat, dan Rico bisa merasakan hawa panas yang mengerikan. Tanpa sempat berlari lebih jauh, tubuh Rico tertangkap oleh makhluk itu dan diseret ke dalam kegelapan yang tak berujung. Hutan itu kembali sunyi, dan hanya suara bisikan hantu yang terdengar di malam yang sangat gelap. Rico hilang, tak pernah ditemukan lagi. Dan hutan itu tetap terkutuk, menunggu jiwa-jiwa lain yang tak mendengarkan peringatan. Jejak langkah di hutan kelam. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada sebuah cerita yang telah lama mengusik penduduknya, tentang sebuah hutan yang terkutuk. Hutan ini terkenal dengan keberadaan sebuah pohon besar yang disebut pohon malam. Konon, siapapun yang berani memasukinya setelah matahari terbenam, akan terperangkap selamanya di dalam kegelapan. Tidak hanya karena mitos, tetapi juga kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di desa mereka. Sejak kecil, Dinda mendengar cerita itu dari neneknya. Namun ia selalu merasa bahwa itu hanya dongeng belaka. Kini, di usia remaja, rasa ingin tahu Dinda tentang hutan tersebut semakin besar. Suatu sore, setelah mendengar cerita dari teman sekelasnya tentang seseorang yang hilang di hutan itu, Dinda memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenarannya. "Kenapa kamu mau ke hutan itu? Kamu tahu cerita-cerita seramnya, kan?" tanya Maya, sahabatnya yang cemas. "Tidak ada yang perlu ditakutkan," jawab Dinda, setengah yakin, setengah ragu. "Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana." Malam itu, Dinda menyelinap keluar rumah, membawa senter dan sedikit bekal. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali sebelum pagi, tak peduli apa yang terjadi. Dinda mulai memasuki hutan yang semakin gelap. Hanya cahaya rembulan yang menerangi jalannya. Semakin ia berjalan, semakin hutan terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengawasinya. Suara daun yang terinjak dan angin malam yang berbisik mulai terasa tidak wajar. Namun, Dinda terus melangkah. Tiba-tiba, senter yang ia pegang berkedip-kedip, lalu mati. Dinda menekan tombolnya berkali-kali, tetapi tidak ada yang terjadi. Hanya gelap yang menyelimuti sekelilingnya. Ia meraba-raba dalam kegelapan, merasa sedikit cemas, namun bertekad untuk tidak mundur. Ini hanya akal-akalan alam, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, langkah kaki yang terdengar di belakangnya memecah ketenangan malam. Dinda menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Hanya angin yang berhembus. Merasa penasaran, Dinda melangkah lebih dalam, mengikuti jejak langkah yang seakan mengikutinya. Setiap kali ia berhenti, suara langkah itu berhenti. Namun, ketika ia melanjutkan perjalanan, suara itu kembali terdengar lebih dekat. Keringat dingin mulai merayapi tubuhnya. "Siapa di sana?" teriaknya, namun hanya gema yang kembali. Tiba-tiba, ia melihatnya. Sebuah sosok tinggi dengan tubuh yang tampak kabur, berjalan sangat perlahan di antara pepohonan. Wajahnya tertutup oleh bayangan, namun ada sesuatu yang sangat tidak wajar pada cara sosok itu bergerak. Sosok itu melambai pelan ke arah Dinda, seolah-olah mengundangnya untuk mengikuti. Dinda merasa ada sesuatu yang salah, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk mendekati sosok itu. Ia mulai melangkah, tanpa sadar mengikuti bayangan tersebut lebih dalam ke dalam hutan. Pohon-pohon semakin besar, akarnya merambat keluar, seakan menghalangi jalan. Hutan ini semakin sempit, dan semakin gelap. Tanpa senter dan dengan hanya sedikit cahaya dari rembulan, Dinda hampir tidak bisa melihat jalan di depan. Ketika ia mendongak, ia melihat pohon-pohon tinggi yang seakan membentuk sebuah lingkaran raksasa, seakan menjeratnya dalam jaring raksasa. Sosok itu berhenti dan berbalik ke arah Dinda. Wajahnya kini terlihat, sebuah wajah yang pucat, dengan mata kosong yang tidak mengandung cahaya. Bibirnya tersenyum tipis, namun senyuman itu tampak tidak manusiawi. "Dinda, datanglah ke sini." Suara itu tidak berasal dari mulutnya, tetapi bergema di dalam pikirannya. Dinda merasa tubuhnya tertarik oleh suara itu, seperti ada kekuatan yang tak terlihat menariknya ke dalam kegelapan.
Langkah kakinya terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawahnya mulai menyedotnya. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan Dinda terjatuh. Ia melihat tanah di sekitarnya mulai bergerak, akar-akar pohon terentang, seolah hendak menelan dirinya. Dalam panik, ia berusaha berdiri dan berlari, namun semakin ia berlari, semakin hutan ini terasa luas dan tanpa ujung. Dinda berlari tanpa arah, namun hutan ini seperti labirin yang tak pernah berakhir. Pohon-pohon dan semak belukar tampak berubah bentuk, seakan bergerak mengikuti jejaknya. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan yang tidak jelas, seperti suara manusia yang sedang memanggil-manggil. Ketika Dinda menoleh, ia melihat bayangan sosok-sosok lain yang berdiri diam di antara pepohonan. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi kosong. Mereka tidak bergerak, tetapi ada yang mengintipnya dari balik pohon, dan beberapa di antaranya tampak tersenyum dengan tatapan kosong. Dinda berteriak, tetapi tidak ada yang datang. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia lain, di mana waktu tidak berjalan, dan semua yang ada hanya bayangan-bayangan yang menunggu untuk menghampirinya. Setiap kali ia berusaha mencari jalan keluar, jalan itu menghilang, seolah ada kekuatan yang menghalangi dirinya. Di tengah kepanikan itu, Dinda melihat sosok pria tua yang dulu pernah diceritakan oleh neneknya. Ia berdiri di tengah-tengah kegelapan, dengan mata yang penuh kebencian. "Kamu datang terlalu jauh, Dinda. Kini kamu menjadi bagian dari mereka." Dengan satu gerakan cepat, sosok itu meraih Dinda, menariknya lebih dalam ke dalam tanah yang gelap. Dinda berteriak, tetapi suaranya teredam oleh tanah yang mulai menutupinya. Pohon-pohon itu mengalirkan energi gelap yang memerangkapnya dalam dunia yang tak akan pernah ia mengerti. Pagi datang dengan tenang, namun hutan itu tetap sunyi dan mencekam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dinda. Desa itu kembali menjalani rutinitasnya, meski dengan sedikit ketakutan di setiap sudut mata mereka. Sementara itu, hutan tetap terjaga dalam kegelapan abadi, menunggu jiwa-jiwa baru yang penasaran untuk memasuki dunia yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Pohon malam tetap berdiri kokoh, dengan akar-akar yang menggeliat, seakan merindukan keberadaan orang-orang yang telah hilang. Dan siapapun yang melangkah ke dalam hutan itu, akan menemukan bahwa hutan ini tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu untuk menelan lebih banyak jiwa yang tidak mendengarkan peringatan. Jejak langkah di hutan kelam, versi terakhir. Hari telah berlalu sejak Dinda menghilang. Desa itu mulai merasakan kekosongan yang aneh, seperti ada bagian dari mereka yang hilang, dan mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Orang-orang mulai berbicara tentang perasaan tidak nyaman yang melanda desa, hawa dingin yang muncul di siang hari, dan bayangan yang bergerak di luar jangkauan pandangan mereka. Namun, tidak ada yang berani membicarakan hutan itu lagi. Seperti ada ketakutan yang menular. Di malam hari, penduduk desa menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah mereka, menyembunyikan diri di balik tirai gelap, seolah-olah takut kalau mereka bisa mendengar langkah kaki Dinda yang hilang, atau suara bisikan yang semakin sering terdengar di antara pepohonan. Namun, beberapa bulan setelah hilangnya Dinda, seorang pemuda bernama Ardi, teman dekat Dinda, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ardi merasa bahwa Dinda pasti masih hidup, terjebak di suatu tempat di hutan itu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa sahabatnya hilang tanpa jejak. Malam itu, dengan tekad bulat, Ardi menyusuri jalan yang pernah dilalui Dinda. Ia membawa sebuah kompas, peta tua yang ditemukan di perpustakaan desa, serta senter yang sudah penuh baterai. Namun, ketika ia melangkah memasuki hutan yang gelap, sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan mulai terjadi. Begitu Ardi melangkah lebih dalam ke hutan, udara terasa semakin berat. Dedaunan di bawah kakinya tampak tidak bergerak, meskipun angin berhembus dengan kencang di atas. Hutan itu seolah menahan napas, menunggu sesuatu. Suara alam yang biasanya ramai, seperti suara burung atau jangkrik, tiba-tiba hilang. Tidak ada suara apapun. Keheningan yang memekakan telinga. Ardi mencoba untuk tidak panik. Ia mengikuti jejak-jejak yang mungkin ditinggalkan Dinda, meski ia tahu bahwa itu bisa jadi hanyalah ilusi. Setiap langkahnya terdengar sangat keras di dalam kesunyian hutan. Setelah beberapa waktu, ia sampai di sebuah clearing yang sangat luas, di mana sebuah pohon raksasa berdiri tegak di tengahnya, pohon malam. Pohon itu lebih besar dan lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, dan batangnya yang hitam tampak menyerap cahaya bulan yang jatuh. Namun, yang paling menakutkan adalah aura yang dipancarkannya. Pohon itu tampak seperti sebuah gerbang, mengundang, tetapi juga mengancam. Tiba-tiba,
Ardi mendengar suara lembut di telinganya, seperti suara angin, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, seperti suara Dinda. "Ardi, tolong aku." Suara itu memanggilnya, sangat jelas, seolah datang dari dalam pohon itu. Ardi merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk mendekat. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Dengan cepat, Ardi menoleh, dan di belakangnya, berdiri Dinda. Namun, wajahnya tidak seperti yang ia kenal. Mata Dinda kosong, tidak ada lagi kehidupan di sana, hanya kekosongan yang mengerikan. Wajahnya pucat, dengan darah yang mengering di sudut mulutnya, seolah-olah ia baru saja melewati sesuatu yang sangat mengerikan. "Dinda?" Ardi gemetar, mencoba mencari jawaban dalam mata kosong itu. Dinda hanya tersenyum, tetapi senyumannya penuh kebencian dan rasa sakit. "Kamu tidak bisa keluar lagi, Ardi. Mereka semua datang untuk menjemputmu." Tiba-tiba, Ardi merasakan sesuatu yang luar biasa kuat mengikatnya. Pohon-pohon di sekitar pohon malam bergerak, akarnya terentang keluar, seperti tangan yang berusaha meraih tubuhnya. Tanah di bawahnya mulai menggeliat, membentuk celah-celah yang menganga lebar. Suara bisikan semakin jelas terdengar, mengalir seperti gelombang, mengelilingi Ardi. "Selamanya," bisik suara itu. "Kami menunggu." Dalam kegelapan itu, Ardi melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat, lebih banyak sosok tak terlihat. Mereka adalah penunggu hutan yang terperangkap oleh roh-roh gelap yang telah menjadi bagian dari hutan itu. Mereka semua tampak seperti manusia yang telah lama hilang, tetapi tubuh mereka sudah tidak utuh, wajah mereka hancur, dengan mata yang kosong. Ardi mencoba berlari, tetapi semakin ia melangkah, semakin banyak sosok-sosok yang muncul di sekelilingnya. Mereka menariknya kembali, berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti, dengan wajah yang penuh penderitaan dan amarah. Tidak ada jalan keluar. "Jangan biarkan dia pergi." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, semakin menekan dirinya. "Dia sudah menjadi milik kami." Dengan satu dorongan terakhir, Ardi berlari ke arah pohon malam, berharap ada jalan keluar dari tempat ini. Namun, ketika ia menyentuh batang pohon itu, tubuhnya terasa terbakar, dan tiba-tiba ia terjatuh ke dalam tanah yang lembab. Hutan itu menelan dirinya hidup-hidup. Keesokan harinya, penduduk desa mulai merasa cemas. Ardi belum kembali, dan tidak ada yang berani mencari ke dalam hutan. Namun, ada yang lebih aneh. Mereka mulai melihat jejak kaki yang bergerak di sekitar desa, jejak yang seakan keluar dari hutan itu. Jejak itu mengarah ke setiap rumah, dan di setiap rumah, tampak bayangan-bayangan bergerak di balik jendela. Pada malam hari, penduduk desa mendengar suara langkah kaki yang berat, suara bisikan yang datang dari hutan, dan suara rintihan yang mengerikan, suara yang sepertinya datang dari dalam tanah itu sendiri. Dinda kini menjadi bagian dari hutan. Ardi pun demikian. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak, kehilangan bentuk dan identitas mereka. Mereka tidak mati, tetapi terperangkap dalam dunia yang lebih gelap, lebih mengerikan, dan lebih sunyi daripada kematian itu sendiri. Hutan itu, yang tak pernah tidur, terus mengundang jiwa-jiwa penasaran yang datang untuk menguak misteri, hanya untuk menjadi bagian dari hutan itu, terperangkap dalam kegelapan selamanya.